Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat para dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan pendidikan agama Katolik Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke. Perkenalkan, nama saya Valeria Ignatianale SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan D3 tahun 2025 di LPTK Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke dengan NIM 25889051929. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi persyaratan uji kinerja pada mata pelajaran pendidikan agama Katolik dengan materi Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui tindakan dan mujizat bagi kelas 8 fase D semester ganjil di SMP Negeri Haliuan, Kecamatan Melaka Tengah, Kabupaten Melaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa, semangat. Oke, baik, silakan duduk. Terima kasih, Bu. Apa kabar hari ini? Baik. Ibu apa kabar? Baik selalu. Amin. Nah, sebelum mulai pelajaran kita hari ini, Ibu meminta salah satu untuk memimpin kita dalam doa. Teman-teman, marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk menghadap Tuhan dalam nama Bapa, dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam Bapa dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami mengucapkan kehadiratmu atas segala perlindungan kenyataan dari rumah hingga kami bisa tiba di sekolah dengan keadaan sehat walafiat. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan mulai dengan ujian dan pelajaran kami. Kami mohon bimbinglah kami dari awal, pertengahan hingga berakhir dengan baik. Ya Bapa, hanya ini doa dan permohonan yang kami sampaikan kepadamu dan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Nah, sebelum melanjutkan pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita membangkitkan rasa nasionalisme kita kepada tanah air. Ibu meminta salah satu maju ke depan untuk dirjen. Garuda 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, sekarang Ibu akan cek kehadiran. Nama ya. Yang pertama Agnesia Gilbert Tibere. Hadir Ibu. Alberto Tahu. Hadir Ibu. Angela Primaria Posa. Hadir Ibu. Margin Anwenta Soitombesi. Hadir Ibu. Maria Graciela Tonas. Hadir Ibu. Octavian Naha. Hadir Ibu. Wenda Putri Bere. Hadir Ibu. Oke, semua hadir? Hadir. Nah, apakah kalian sudah siap menerima pelajaran hari ini? Sudah. Kalau sudah siap, coba kalian lihat ke samping kiri kanan atau di bawah kolong meja. Mungkin ada kotoran? Tidak ada.
berlangsung. Nah, kesepakatan kelas yang pertama itu, kalau ada peserta didik yang mau bertanya atau mau menjawab, harus mengacungkan tangan. Kalau ada yang pergi toilet, harus meminta izin. Meminta izin. Nah, materi kita sebelumnya itu, Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Nah, perumpamaan itu artinya penyampaian pesan dengan menggunakan bahasa imajinasi, kiasan, simbolis, atau perbandingan. Nah, dengan menggunakan suatu perumpamaan, diharapkan orang akan mendengar lebih mudah, menangkap dan memahami isi gagasan yang hendak disampaikan melalui perumpamaan tersebut. Nah, perumpamaan yang digunakan Yesus untuk mewartakan kerajaan Allah itu yang pertama, perumpamaan Seorang penabur. Ya, seorang penabur. Itu terdapat pada Injil Matius bab 4 ayat 3 sampai 8, dilanjutkan bab 13 sampai 20. Yang kedua, perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Itu terdapat pada Injil Markus bab berapa? bab 4 ayat 26 sampai 29. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga itu perumpamaan tentang lalat di antara gandum, terdapat pada Injil Matius bab 14 ayat 24 sampai 30. Yang berikut atau keempat, perumpamaan tentang pukat. Itu terdapat pada Injil Matius bab 13 ayat 47 sampai 50. Yang terakhir, perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara berharga. Itu terdapat pada Injil Matius bab 13 ayat 44 sampai 45. Itu materi kita sebelumnya. Sebelum masuk pada materi yang baru, kita harus mengetahui materi minggu lalu atau materi sebelumnya. Oke, sekarang Ibu mau tanya kalian dulu. Apa kerajaan Allah menurut kalian? Siapa yang tahu angkat tangan? Oke. Menurut kami, kerajaan Allah adalah pokok kekuasaan yang dibawa Yesus kepada manusia di dunia. Oke, silakan dulu. Menurut Angel, kerajaan Allah adalah pokok pewartaan Yesus. Pokok kekuasaan yang dibawa Yesus kepada manusia. Ya, pokok pewartaan yang dibawakan Yesus kepada manusia di dunia. Yang kedua, sebutkan nilai kerajaan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Saya, Bu. Oke, silakan. Nilai-nilai kerajaan Allah dalam kehidupan sehari-hari adalah 1. Ketaatan kepada Yesus, 2. Kasih dan pengampunan, 3. Kejujuran, 4. Hidup tanpa kekhawatiran. Oke, silakan duduk. Nah, menurut Melisan, nilai kerajaan Allah dalam kehidupan sehari-hari itu yang pertama, ketaatan kepada Tuhan, yang kedua, belas kasih dan pengampunan, yang ketiga, kejujuran, dan yang keempat, hidup tanpa kekhawatiran. Nah, ketaatan kepada Allah artinya kita mematuhi firman Tuhan dalam ucapan dan tindakan. Kita harus memiliki belas kasih terhadap sesama. Dan juga kita harus jujur terhadap sesama. Oke, kita lanjut. Materi kita hari ini tentang Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui tindakan dan mujizat. Nah, di situ ada tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran hari ini, setelah kita mengikuti pembelajaran, anak-anak mampu yang pertama menganalisis makna kerajaan Allah dalam pewartaan Yesus. Yang kedua, merefleksikan peran tindakan dan mujizat Yesus sebagai wujud kerajaan Allah. Yang ketiga, menginternalisasi dan mengaplikasikan nilai-nilai kerajaan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita
manusia itu harus saling mengampuni, saling memiliki belas kasih kepada sesama dan membantu mereka yang membutuhkan dan memaafkan kesalahan orang lain. Sekarang kalian berdiri dulu. Tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta semua. Nah, sekarang kalian nonton salah satu video dan kalian akan melihat makna dan isi dari video tersebut. Alkitab Anak Tub Baru Kitab Lukas pasal 17-26. Ada seorang lumpuh. Dia berbaring di tempat tidur. Kakinya tidak bisa berjalan. Ada 4 temannya yang mendengar bahwa Tuhan Yesus datang ke kota Kapernaum. Lalu mereka memberitahu orang lumpuh itu bahwa Tuhan Yesus bisa menyembuhkan sakitnya. Lalu mereka bersama-sama menggotong orang lumpuh itu. Seketika itu juga orang lumpuh itu sembuh. Akhirnya orang itu pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Orang banyak yang melihat mujizat itu juga memuliakan Allah. Ayat hafalan. Marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Kitab Galatia pasal 6 ayat 10. Nah, itu isi dari video tersebut itu tentang Yesus menyembuhkan seorang pria yang lumpuh sebagai tanda otoritasnya untuk mengampuni dosa, dan kemudian ia mengusir para ahli Taurat dan menunjukkan bahwa Yesus adalah anak manusia yang memiliki kuasa untuk memuliakan baik secara jasmani maupun rohani. Itu isi dari video tersebut yang tadi kalian nonton. Sekarang kalian ibu bagikan kelompok. Ada 3 kelompok, masing-masing berkisar 5 orang ya. Sekarang bentukan kelompok sudah. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Setiap kelompok diskusikan masing-masing. Baik, kelompok 1 sudah. Kalau sudah silakan presentasikan di depan kelas. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Sebelum itu, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Baik, waktu dan kesempatan saya berikan kepada beliau. Selanjutnya, bacalah salah satu kisah mujizat Yesus berikut ini. Yang kami pilih adalah Yesus menyembuhkan orang lumpuh pada kitab Markus bab 2 ayat 1 sampai dengan 12. Orang lumpuh disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak
Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam. Keempat orang lumpuh itu terbangun. Yang kami dapat adalah apa tindakan Yesus dalam kisah tersebut? Tindakan Yesus dalam kisah tersebut adalah mengampuni dosa seorang pria yang lumpuh dan kemudian menyembuhkannya. Baik, apakah ada pertanyaan? Ada. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami akan memberikan satu pertanyaan. Nilai apa yang kalian pelajari dari kisah ini? Nilai yang kami dapat dari kisah ini adalah yang pertama, iman yang gigih seperti teman yang membawa orang lumpuh. Yang kedua, kuasa Yesus untuk menyembuhkan baik secara fisik maupun rohani atau mengampuni dosa. Yang ketiga, pentingnya kebutuhan jiwa atau pengampunan dosa. Baik, dari kelompok 2, apakah puas dengan jawaban kami? Puas. Kelompok 2 puas tidak dengan jawaban kelompok 1? Puas. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih, selamat pagi. Sekarang kelompok 2. Bersiap-siap kelompok 3. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, yaitu kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kepada laki-laki waktu dan kesempatan sebagai berikut. Suruhan, bacalah salah satu kisah mukjizat Yesus berikut ini. Yang kami pilih, Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Terdapat pada Injil Markus bab 2 ayat 1 sampai dengan 12. Orang lumpuh disembuhkan. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah." Lalu ia berkata kepada mereka, Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu?" Pertanyaan, apa makna tindakan atau mukjizat itu bagi kewartaan kerajaan Allah? Jawab, makna tindakan atau mukjizat bagi kewartaan kerajaan Allah adalah sebagai tanda kehadiran dan kuasa Allah yang menunjukkan bahwa Allah sudah hadir dan bekerja di tengah manusia, serta menegaskan identitas Yesus sebagai Mesias yang diutus untuk menyelamatkan dan memulihkan umatnya. Sekian hasil presentasi dari kami. Kepada kelompok yang lain yang bertanya, waktu dan kesempatan kami berikan. Saya. Pertanyaannya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertanyaan dari kelompok kami adalah, apa tindakan Yesus dalam kisah tersebut? Baik, kami menjawab, tindakan Yesus dalam kisah tersebut adalah mengampuni dosa seorang pria yang lumpuh dan kemudian menyembuhkannya. Apakah kelompok 3 puas dengan jawaban kami? Puas. Apakah kelompok 3 puas dengan jawaban dari kelompok 2? Puas. Sekian hasil presentasi dari kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat pagi. Oke. Sekarang kelompok 3 untuk presentasi di depan kelas. Saya persilakan kepada kelompok B. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Suruhannya, bacalah salah satu kisah mukjizat Yesus berikut ini. Yang kami pilih adalah Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Terdapat pada Injil Markus bab 2 ayat 1 sampai 12. Orang lumpuh disembuhkan. Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, "Dosamu sudah diampuni," atau mengatakan, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan." Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami, yaitu kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Pertanyaannya, nilai apa yang dapat kamu pelajari dari kisah ini?
Nilai yang kami dapat di kisah ini adalah yang pertama, iman yang gigih seperti teman yang membawa orang lumpuh. Kelompok lain yang ingin bertanya, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan melontarkan satu pertanyaan, yaitu bagaimana nilai tersebut bisa kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Nilai yang bisa kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah iman yang berani dan pantang menyerah. Tindakan nyata untuk menolong sesama yang membutuhkan ketika teman yang sedang mengalami kesulitan. Jangan hanya nasihat, tetapi berikan dukungan nyata secara emosional meskipun ada hambatan. Apakah kelompok 1 puas dengan jawaban kami? Puas. Apakah kelompok 1 puas? Puas. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih. Selamat pagi. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Se. Aha aha. Ma. Aha aha. Ngan. Aha aha. Semangat. Nah, Yesus mewartakan kerajaan Allah itu melalui tindakan dan mujizat dengan menunjukkan kehadiran dan kuasa Allah yang menyelamatkan. Bukan sekedar tempat di masa depan. Nah, tindakan Yesus seperti menyembuhkan, mengusir roh jahat, dan membangkitkan orang mati secara nyata mendemonstrasikan kekuasaan Allah atas kehidupan dan alam semesta. Nah, di situ tujuan utama melalui tindakan. Yang berikut adalah menegaskan kekuasaan Allah, yang artinya Yesus memberikan kekuasaan Allah atas kehidupan alam semesta dan kematian. Itu termasuk kekuasaan Allah. Yang berikut itu mewujudkan kerajaan Allah. Itu tindakan Yesus menggarisbawahi bahwa kerajaan Allah itu baik. Materi kita mungkin sampai di sini. Ibu berterima kasih kepada kalian karena kalian sudah aktif, sudah setia dalam pembelajaran hari ini. Nah, sebelum itu Ibu akan tanya kepada kalian ini. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Bagaimana perasaan kalian saat mengikuti pelajaran? Senang atau tidak? Apa saja kesulitan yang kamu alami? Apa yang belum kamu paham dari pembelajaran hari ini? Sudah atau belum? Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu akan menyampaikan materi untuk minggu depan. Materi untuk minggu depan tentang panggilan dan perutusan murid Yesus. Panggilan dan perutusan murid Yesus. Dan perutusan murid Yesus. Sudah? Sebelum kita mengakhiri, Ibu akan tanya kalian dulu. Nah, kerajaan Allah yang hadir di tengah
manusia melalui apa? Ya, tindakan kasih, pengampunan, dan keadilan. Yang berikut, salah satu tujuan Yesus melakukan mujizat adalah untuk menyatakan dan kuasa Allah. Yang menyatakan kasih dan kuasa Allah. Oke, semua bangkit berdiri dulu. Tangan ke samping, guru yang datang. Tangan ke depan, ingat berenang. Duduk yang rapi, siap berdoa. Takut, tangan diputar. Lulur, tangan dikulur. Mulai melihat di pagar pundak. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, bunga menjadi dua jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, bunga menjadi empat. Dua kamera kiri, tiga jari kanan, tiga jari kiri, bunga menjadi enam. Dua telaga tinggi, empat jari kanan, empat jari kiri, bunga menjadi delapan. Dua telinga kencing, empat jari kanan, lima jari kiri, bunga menjadi 10. Siap berdoa. Nah, sebelum menutupi pelajaran kita hari ini, Ibu meminta salah satu menutup pembelajaran kita hari ini dengan doa. Silakan. Ibu guru dan teman-teman, mari siapkan hati yang bagi kita untuk menghadap Tuhan dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, puji dan syukur karena dengan kembali Tuhan ke depan hadirat-Mu, karena begitu besar cinta dan kasih kepada kami, sehingga Engkau telah melindungi kami dari awal kegiatan hingga berakhir dengan baik. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan melakukan aktivitas kami yang berikutnya, kiranya Engkau dapat melindungi kami agar kami dapat melaksanakan aktivitas kami dengan keadaan sehat. Ya Tuhan, hanya Engkau dan permohonan kami, semua ini kami satukan lewat perantara Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang untuk kita semua.